kami dari kelompok 8 ingin mempersembahkan materi tentang PPN dan PPNBM. Nah, sebelum itu, perkenalkan saya Fitria Zahra dan rekan-rekan saya. Saudara Sana. Saya Daniel Fajar. Nah, kira-kira teman-teman udah pada tahu belum sih apa itu PPN dan PPNBM? Pasti pada belum tahu kan? Mari saksikan video berikut ini. PPN merupakan pajak yang dikenakan terhadap pertambahan nilai yang muncul karena pemakaian faktor-faktor produksi oleh pengusaha kena pajak atau PKP. PPNBM merupakan pajak yang dikenakan pada barang yang masuk golongan barang mewah. Dasar hukum yang mengatur tentang PPN dan PPNBM adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan atau UU HPP. Di dalam undang-undang tersebut diatur mengenai objek pengenaan pajak penjualan atas barang mewah, ketentuan tarif secara umum, hingga cara pemungutan pajak. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, mengubah sebagai berikut. A. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. B. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Barang kena pajak atau disingkat dengan BKP dapat diartikan sebagai suatu barang berwujud yang acuannya terdapat pada sifatnya. BKP ini didefinisikan sebagai barang bergerak atau tidak bergerak. Untuk BKP berwujud, contohnya yaitu mobil, rumah, sepeda motor, alat kesehatan, dan sejenis lainnya. Sementara untuk BKP tidak berwujud, contohnya yaitu hak paten, hak cipta, merek dagang, dan sejenis lainnya. Jasa kena pajak atau JKP merupakan jasa yang dikenakan atas PPN. Dalam hal ini, jasa kena pajak tersebut mencakup seluruh jasa yang telah ditetapkan atau ditujukan berdasarkan pada Undang-Undang PPN yang berlaku. Terkait jasa-jasa yang dikenakan PPN, adapun pengecualian dalam beberapa jasa tertentu, contohnya seperti jasa pelayanan kesehatan, jasa pelayanan sosial, dan lain-lain. PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau BKP atau jasa kena pajak JKP yang dikenai pajak berdasarkan UU PPN tahun 1984 dan perubahannya. Jadi, tidak semua pengusaha adalah PKP kecuali jika pengusaha kecil secara sukarela mengajukan dan memilih untuk menjadi PKP dengan alasan tertentu agar usahanya bisa lebih berkembang. Dalam pengajuan pengukuhan sebagai PKP, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh wajib pajak. Keuntungan PKP. 1. Wajib pajak dengan status PKP dapat menunjukkan bahwa pengelolaan bisnisnya dilakukan secara legal hukum dan berjalan dengan baik. 2. Kredibilitas yang dimiliki perusahaan di dunia industri dapat dilihat jelas karena status PKP menandakan Anda melakukan kewajiban perpajakan dengan tertib. 3. Peluang kerjasama dengan bisnis besar pun terbuka lebar, terutama kesempatan dalam melakukan transaksi dengan bendaharawan, pemerintah daerah mengikuti lelang yang diadakan oleh pemerintah. Objek pajak dan dasar hukum PPN dan PPNBM. Objek pajak, barang kena pajak atau BKP, dan jasa kena pajak atau JKP. Dasar hukum. 1. Objek PPN dan PPNBM memiliki landasan hukum Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPNBM atau biasa disebut UU PPN dan PPNBM. 2. Pasal yang mengatur mengenai macam-macam objek PPN dalam UU PPN dan PPNBM antara lain Pasal 4 Ayat 1, Pasal 16C, dan Pasal 16D. Dasar pengenaan PPN dan PPNBM. 1. Harga jual. Nilai berupa uang ini termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut UU PPN dan PPNBM, serta potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak. 2. Penggantian. Penggantian juga termasuk nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh penerima jasa karena pemanfaatan JKP dan atau oleh penerima manfaat BKP tidak berwujud karena pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. 3. Nilai impor dan ekspor. Nilai ekspor adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir. 4. Nilai lain yang diatur oleh Kementerian Keuangan. Dimaksudkan untuk mengidentifikasi dasar pengenaan pajak PPN yang bisa dikenakan pada beberapa transaksi tertentu, khususnya yang berada di luar klarifikasi dasar pengenaan pajak PPN pada umumnya. Tarif PPN dan PPNBM.
PPN. Tarif pembayaran PPN diatur lewat pasal 7 UU PPN dan PPNBM yang merinci bahwa tarif PPN adalah sebagai berikut. A. Untuk penyerahan dalam negeri, tarif PPN sebesar 11%. B. Untuk ekspor BKP berwujud maupun berwujud serta ekspor JKP dikenakan tarif 0%. C. Tarif pajak terkait ekspor dapat berupa minimal sebesar 5% dan maksimal sebesar 15%. PPNBM. A. PPNBM dengan pengenaan tarif terendah sebesar 20% untuk BKP yang tergolong mewah. B. PPNBM dengan pengenaan tarif sedang sebesar 40% BKP yang tergolong mewah. C. PPNBM dengan pengenaan tarif menengah sebesar 50% untuk BKP yang tergolong mewah. D. PPNBM dengan pengenaan tarif menengah sebesar 75% untuk BKP yang tergolong mewah. Mekanisme PPN dan PPNBM. A. Rekanan memiliki kewajiban dalam membuat faktur pajak dan surat store pajak atas setiap penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak kepada badan usaha milik negara atau BUMN. B. Faktur pajak dibuat sesuai ketentuan di bidang perpajakan. C. Mencantumkan NPWP dan identitas rekanan dan melakukan penandatanganan SPP yang dilakukan oleh BUMN sebagai penyetor atas nama rekanan tersebut. D. Atas penyerahan BKP selain terutang PPN, yakni terutang pula PPNBM, maka rekanan mencantumkan pula jumlah PPNBM terutang pada faktur pajak. E. Pajak dibuat 3 rangkap. Lembar pertama untuk BUMN, lembar kedua untuk rekanan, lembar ketiga untuk BUMN yang dilampirkan pada SPT masa PPN. F. SSP dibuat 5 rangkap. Lembar pertama untuk rekanan, lembar kedua untuk KPPN lewat bank persepsi atau kantor pos. Ketiga untuk rekanan yang dilampirkan pada SPT masa PPN. Keempat untuk bank persepsi atau kantor pos. Kelima untuk BUMN yang dilampirkan pada SPT masa PPN bagi pemungut PPN. G. Melakukan pemungutan wajib menyertakan cap setor tanggal dan menandatanganinya dengan faktur pajak. H. Faktur pajak dan SSP adalah bukti pemungutan dan penyetoran atas PPN saat dan tempat terutangnya PPN. Saat terutangnya PPN, dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 11 disebutkan bahwa terutangnya PPN terjadi pada saat A. Penyerahan barang kena pajak. B. Impor barang kena pajak. C. Penyerahan jasa kena pajak. D. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean. E. Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean. F. Ekspor barang kena pajak berwujud. G. Ekspor barang kena pajak tidak berwujud. H. Ekspor jasa kena pajak. Tempat terutangnya PPN. Terdapat beberapa tempat terutangnya PPN yang juga diatur dalam UU PPN, yaitu A. Atas penyerahan BKP atau JKP adalah tempat tinggal pengusaha orang pribadi atau tempat kedudukan pengusaha badan dan tempat kegiatan usaha dilakukan, yaitu di tempat pengusaha dikukuhkan atau seharusnya dikukuhkan sebagai PKP. B. Atas impor PKP adalah di tempat masuknya BKP dalam daerah pabean dan dipungut melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. C. Atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dan atau JKP dari luar daerah pabean adalah tempat orang pribadi atau badan yang memanfaatkan BKP tidak berwujud atau JKP tersebut terdapat wajib pajak. D. Atas kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan adalah di tempat bangun didirikan. Faktur pajak. Faktur pajak adalah bukti pemungutan pajak pengusaha kena pajak atau PKP yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau BKP atau penyerahan jasa kena pajak atau JKP. Artinya, ketika PKP menjual suatu barang atau jasa kena pajak, ia harus menerbitkan faktur pajak sebagai tanda bukti dirinya telah memungut pajak dari orang yang telah membeli barang atau jasa kena pajak tersebut. Kredit pajak. Pengertian. Kredit pajak sendiri merupakan jumlah pembayaran pajak yang telah dibayar atau diperhitungkan oleh wajib pajak di awal periode. Jumlah pajak yang dibayar ini merupakan akumulasi dari pajak yang dipungut oleh pihak lain serta dikurang pajak terutang atau termasuk pajak penghasilan yang terutang di luar negeri. Pajak masukan. Menurut UU PPN Nomor 42 Tahun 2009, pengertian pajak masukan adalah pajak pertambahan nilai atau PPN yang harusnya sudah dibayar oleh pengusaha kena pajak atau PKP. Karena perolehan barang kena pajak atau BKP dan atau jasa kena pajak atau JKP dan atau pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean.
dan atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean dan atau impor BKP. Jadi, pajak masukan merupakan PPN yang dibayarkan PKP pada saat melakukan transaksi pembelian barang atau jasa kena pajak. She sees him walking in a straight line. That's not really her style. Nah, itu dia persembahan materi dari kelompok kami tentang PPN dan PPNBM. Semoga bisa dimengerti ya. Oke, kami mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.